الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat siang anak-anakku, semua yang Pak Abi sayangi dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini mari kita lanjutkan pembelajaran tatap muka lewat YouTube, memasuki materi yang kelima atau bab yang kelima dengan tema Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lanjut saja. Di sini Pak Abi jelaskan kaitannya dengan sejarah Nabi Muhammad. Yang pertama, kehadiran sang kekasih. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang keempat, kaitannya dengan lembar kerja atau tugas bab 5. Kehadiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut dengan tahun Gajah bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi. Siti Aminah, yaitu ibunda Nabi Muhammad, melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan penuh kegembiraan, Abdul Muthalib, kakeknya, menggendong bayi itu dan dibawanya ke Ka'bah. Setelah dari Ka'bah, dan bayi tersebut diberi nama dengan Muhammad. Siti Aminah dan Abdul Muthalib meninggal dunia. Pada saat Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajak berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah, di Madinah. Setelah 1 bulan Aminah di Madinah, ia pulang bersama rombongan. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, yaitu salah satu tempat yang ada di Jazirah Arab, ibunda Aminah menderita sakit dan meninggal dunia. Kemudian dikuburkan di tempat itu. Begitu sedih dan pilu hati Muhammad ditinggal oleh ayah maupun ibu. Muhammad pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Tak lama kemudian kakeknya pun dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 80 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah binti Abi Thuaib. Pada hari ke-8 dari kelahirannya, Muhammad diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Thuaib untuk disusukan. Muhammad tinggal pada keluarga Sa'ad atau Halimah sampai mencapai usia 5 tahun. Ia belajar menggunakan bahasa Arab yang murni serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya. Setelah 5 tahun hidup bersama Halimah, Muhammad diantarkan kepada ibunya di Mekah. Selanjutnya, Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Pada saat Muhammad sedang berduka, pamannya Abu Thalib mengajak Muhammad untuk tinggal bersama keluarganya. Abu Thalib sangat menyayanginya. Hal itu disebabkan budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati. Insya Allah seperti anak-anaknya Pak Abi semuanya. Amin Allahumma amin. Dalam usia 12 tahun, Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya mengembala domba, atau bahkan sesekali diajak pamannya berniaga atau berdagang. Ketika Muhammad berdagang di Basrah, selatan Syam tepatnya, Muhammad bertemu dengan rohib atau pendeta yang bernama Bahiro. Rohib itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad berniaga pada usia 25 tahun, Muhammad mendagangkan barang dagangannya
Khadijah ditemani oleh Maisarah, yaitu budak Khadijah. Dengan mengambil jalan padang pasir, kafilah itu pun berangkat menuju Syam. Mereka melalui Wadil Qura, Madyan, dan Diyar Thamud, serta tempat yang dulu pernah dilalui Muhammad dengan pamannya Abu Thalib. Dengan kejujuran dan kemampuannya, Muhammad mampu mendagangkan barang-barang Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain sebelumnya. Muhammad menikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah melihat kecerdasan dan ketinggian budi pekerti Muhammad, akhirnya Khadijah yang berusia 40 tahun itu jatuh hati dan akhirnya menikah dengan Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Mereka menjadi suami istri yang harmonis dengan dihiasi nuansa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di samping mengarungi rumah tangga, Muhammad pun senantiasa memikirkan rusaknya moral. Ketika kaum Quraisy yang penuh dengan kejahiliannya, sehingga ia selalu mencari jalan dengan cara menyendiri untuk mencari solusi bagaimana caranya memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy tersebut. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dia pergi ke Gua Hiro untuk berkhalwat atau menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Ketika ia sedang dalam gua itu, datanglah malaikat seraya berkata, yang datang adalah malaikat Jibril. Berkata kepadanya, "Bacalah." Dengan terkejut Muhammad menjawab, "Saya tak dapat membaca." Ia merasa seolah malaikat itu mencekiknya, kemudian dilepaskan lagi, seraya berkata, "Bacalah." Masih dalam ketakutan akan dicekik lagi, Muhammad menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Jibril itu pun berkata lagi, "Bacalah. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Hal ini tertuang pada Quran Surat Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian beliau mengucapkan bacaan itu, malaikat pun pergi setelah kata-kata itu terpatri dalam hati Muhammad SAW. Namun ia merasa ketakutan sambil bertanya-tanya pada dirinya, gerangan apakah yang dilihatnya? Setelah menerima wahyu yang pertama itu, maka Muhammad menjadi seorang utusan Rasul, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada dua macam. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyatut dakwah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau jahriyatut dakwah. Terus ada istilah yang dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Secara keseluruhan ada 39 orang, antara lain Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, mantan budak Rasulullah SAW, dan anak angkatnya Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Reaksi masyarakat Mekah terhadap kedatangan Islam ada 5. Yang pertama, hinaan, cercaan terhadap dakwah Muhammad justru dipelopori oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Hal ini tertuang dalam
surat Al-Lahab. Kesempatan yang lainnya nanti Pak Abi jelaskan. Yang kedua, mereka menawarkan rayuan kepada Muhammad kekuasaan, kekayaan, dan bahkan wanita. Asalkan apa? Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Yang ketiga, kesepakatan untuk secara bergantian melakukan ibadah kepada Allah dan kepada berhala. Yang keempat, ancaman pembunuhan. Mereka mengancam Muhammad dan mengejar-ngejar para pengikutnya. Yang terakhir atau yang kelima, mendapat dukungan keluarga dekat pengikut Muhammad justru bertambah. Walaupun mereka terutama yang berasal dari kalangan bawah harus membayar sikap mereka dengan penderitaan. Misi Nabi Muhammad yang pertama yaitu mengajarkan keesaan Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Yang diharapkan dengan ajaran ini Nabi Muhammad telah mampu mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang kedua, misi Nabi Muhammad yaitu untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Beberapa akhlak inti pada Nabi Muhammad yang tak ada seorang pun mampu mencapai dan melebihinya, yaitu pertama sabar, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga bijaksana, dermawan, dan tawadu. Misi Nabi Muhammad yang ketiga yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi seluruh umat manusia. Risalah yang dibawanya bersifat universal, ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, semua ras, bangsa, keturunan, sampai akhir zaman ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, Pak Abi menyampaikan kepada kalian anak-anak kelas 7 terutama untuk mengerjakan tugas bab 5. Tugasnya apa? Yang pertama, nanti kita menyanyikan bersama-sama lagu di bawah ini. Yang kedua, tulis kembali lirik tersebut di kertas dan disertakan nama dan kelas. Yang terakhir, kumpulkan di pos Satpam SMP Negeri 36 Semarang. Kita akan menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul, Rohatil Atqiya Rutasyadu. Rohatil Atqiya Rutasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabnu min ma'ani ahmadi. Rohatil Atqiya Rutasyadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabnu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulid bilayalil maulid. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah
istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah hendaknya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatil adyaru tasyadu bilayalil maulidi, wa barikun nuriyabadu bimma'ani ahmadi. Rohatil adyaru tasyadu bilayalil maulidi, wa barikun nuriyabadu bimma'ani ahmadi, wa barikun nuriyabadu bimma'ani ahmadi, wa barikun nuriyabadu bimma'ani ahmadi, bilayalil maulid, bilayalil maulid. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian senantiasa sehat, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pak Abi mengundurkan diri, kurang dan lebihnya Pak Abi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.